bakal kepisah ya, namanya geng-geng yang eksis, yang gitu, yang cantik lah, yang kaya lah, gitu-gitu. Kalau dari perkuliahan sendiri susah nggak sih nih? Sejujurnya, kayak susah juga nih. Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jurusan yang katanya lulusannya hanya bisa jadi kasir apotek. Nah, bener atau enggak tuh? Hari ini telah hadir bersama saya Winning Bukti Safitri, dipanggilnya Winning ya, dari Farmasi Universitas Indonesia Angkatan 2017. Halo Winning, apa kabarnya? Halo David. Oke, masih sehat ya Ning ya? Alhamdulillah ya. Gimana nih kuliah? Masih online ya? Iya, masih online sejauh ini. Oke, jadi Winning angkatan 2017, dulu masuknya itu jalur apa nih? Dulu gue masuknya itu jalur SNMPTN. SNMPTN undangan gitu ya? Itu kalau dapet undangan, nyangka nggak sih Ning dari awal sebenarnya? Sebenarnya nggak nyangka sih, karena emang dulu tuh pernah ada lah itu kakak tingkat itu yang dia lebih milih untuk ke STAN, jadi dia mundur, jadi kayak udah kayak ya masuk nggak ya kayak semacam blacklist gitu ya? Iya, boleh dibilang semacam blacklist. Iya, tapi ternyata enggak. Di tahun gua itu ternyata dapet tuh 2 orang. Oh, 2 orang ya? SNMPTN. Oke, jadi ternyata kerakutannya nggak terjadi ya? Iya. Tapi emang apakah dari dulu tuh pengennya farmasi nih? Karena ya pas kita kenal dulu pernah ya beberapa kali ganti ya? Itu gimana tuh nih? Ceritain dong dari mana ke mana tuh? Sebenarnya dulu kan pengen masuk teknik metalurgi atau psikologi. Nah, tapi pas dipikir-pikir suka nggak ya nanti di mata kuliahnya. Nah, akhirnya gue cari-cari yang gue suka tuh apa. Nah, akhirnya gue milih yang dia itu dominan kimia sama biologinya. Oke, berarti emang arahnya kimia biologi. Oke, terus? Nah, pas gue cari-cari mungkin itu tuh bisa di kesehatan, karena emang gue pengennya ketika gue kuliah itu gue ngambilnya kesehatan. Nah, makanya jatuhnya ke farmasi ketimbang kedokteran ya, karena kedokteran kan jarang tuh kimianya, jadi gue milihnya farmasi. Oke, pilihnya farmasi, dan itu akhirnya di pilihan pertamanya ya, setelah bimbang-bimbangnya. Oke, nih, terus dulu ada kayak persiapan khususnya gitu nggak sih nih buat undangan? Kan kayak orang bilang undangan tuh ada yang bilang apa bonus gitu ya. Kalau lo sendiri gimana, yang apa persiapan atau gimana tuh? Kalau gue dulu persiapannya itu kayak gue dari awal tuh dari masuk SMA. Itu gue langsung mikir, oke, berarti kalau misalkan syarat untuk SNM adalah rapor nih dari semester 1 sampai semester 5. Ya udah, akhirnya gue berpikir bagaimana caranya untuk mempertahankan nilai gue itu. Jadi kan kalau misalnya syaratnya itu adalah kelihatannya tuh naik gitu lah. Ya, grafiknya nggak turun lah ya setidaknya ya. Turun. Walaupun emang ada beberapa yang turun, tapi itu nggak secara keseluruhan. Nah, akhirnya di semester 1-2 itu waktu kelas 1 SMA itu gue nggak ngambil bimbel, dan mulai bimbel itu di di kelas 2 SMA waktu itu. Dan alhamdulillah sih bimbel itu membantu gue banget buat menaikkan nilai-nilai gue itu, terutama di kimianya sama biologi. Gitu. Jadi itu persiapannya mulai dari bimbel kelas 11 ya? Itu pokoknya udah dipikirin dari awal masuk SMA. Oke, menarik banget. Oke, jadi ketika udah persiapan segala macam, terus akhirnya singkat cerita keterima gitu ya? Itu rasanya gimana tuh nih? Pas keterima undangan terutama tuh kan? Awalnya pas pengumuman ya, pengumuman. Itu gue langsung ini sama bapak, nih buruan buruan buka gitu. Sumpah itu suruh buruan. Tapi waktu itu gue tuh lagi les dan itu lagi kuis gitu, ceritanya kuis waktu itu matematika. Nah, abis itu gue bilang, Mbak nggak bisa nih lagi kuis. Ya udah sini deh, Winning kasih username sama password. Biarin deh bapak gue yang buka. Terus pas dibuka gue kayak, aduh nggak tau deh, yang penting udah nih. Berarti waktu itu lagi persiapan SBM kan nih ya? Iya betul, lagi persiapan. Terus gue diem tuh, pokoknya udah deh, nggak tahu mau keterima atau enggak, pokoknya syukurin aja. Terus pas dibuka, di screenshot sama bapak, masukin ke grup itu keluarga kecil itu.
ternyata gue dapet. Terus gue kayak pertama gue gak nyangka, dan di situ tuh gue nangis. Nangis. Dan bareng temen, tahu Sheliza kan? Tahu. Nah, Ada juga dapet iya, ya. dan gue berdua-dua sama dia nangis. Beneran kayak, aduh gue gak nyangka banget di UI, di keluarga gue tuh gak ada yang di UI. Jadi kayak ini ya, kayak perintisnya lah yang biar dapat yang UI-nya pertama kali ya. Iya, di keluarga gue belum. Oke, jadi ketika masuk itu pasti senang banget lah ya bisa masuk lagi. Betul. Terus nih, kalau setelah lo masuk nih, mata pelajaran apa sih yang kira-kira dari SMA masih kepake? Yang dari SMA ya? Biologi sama kimia itu udah pasti. Kalau fisikanya nih kepake nggak sih? Fisikanya sebenarnya ada, mungkin kalau misalkan mengerti ya, karena gue jujur aja gue nggak kurang banget di Kurang di fisika. fisikanya, oke. Tapi nanti dipelajarin lagi kok di di teknologi farmasi itu kan fisika banget. Nah di situ nanti akan dipelajarin lagi. Oke. Terus nih pas lagi keterimanya itu yang lo rasain pertama kali kan lingkungan kuliah itu benar-benar beda banget dengan SMA ya. Dari yang SMA itu kita homogen anak-anak Ciracas lah ya, boleh dibilang kecamatan kita ya. Terus kalau di UI apa yang pertama kali lo rasain lingkungannya? Lingkungannya. Iya. Gimana tuh? Kalau boleh jujur lingkungannya mungkin kayak beda sih. Kalau dibilang heterogen, pakai banget. Banget ya. Oke. Kalau dengan heterogen itu banget. Bakal kepisah yang namanya geng-geng yang eksis, yang gitu, yang cantik lah, yang kaya lah, gitu-gitu. Dan gue kan di kelas-kelas menengah ya, udah nggak apa. Tapi gue tetap kok bisa punya teman gitu istilahnya. Tetap masih ada teman yang masih. Betul. Yang penting bisa beradaptasi ya Ning ya. Betul, itu penting. Tapi jujur kalau gue sendiri adaptasi itu cuma cukup 1 semester sih. 1 semester ya? Iya, itu udah cukup. Jadi udah kenal-kenal tuh, ini temen-temennya ini tuh ya. Gitu. Iya betul. Ospek itu sangat membantu. Ospek ya, jadi membantu banget. Oke, terus sekarang kita bakal ngebahas tentang dunia perkuliahannya nih. Kalau dari farmasi sendiri nih, sebenarnya ngapain aja sih farmasi nih? Karena yang di pikiran awal mah cuma yaudah bikin obat, udah kelar gitu kan. Kalau dari sudut pandang lu sendiri, setelah udah 7 semester, apa yang dipelajarin? Yang dipelajarin itu nggak hanya kita tentang pelayanan. Itu sebenarnya betul, emang memberikan obat kepada pasien, itu betul, itu namanya pelayanan kefarmasian. Tapi sebenarnya farmasi itu nggak cuma hanya pelayanan, tapi dari awal pembuatan obat, dari misal pertama pemilihan bahan baku, itu kan harus diuji apakah bahan baku itu mutunya terjamin atau tidak. Itu farmasi juga menguji. Kemudian pemilihan bahan baku, pembuatan obat, itu juga ada farmasinya, quality control, supaya menjamin tetap obat yang dibuat itu sesuai dengan kriteria. Nah, kriterianya itu ada di Farmakope Indonesia 5. Yang bukunya setebel ini. Itu bukunya setebel itu, itu banyak banget itu ya. Oke, terus tapi kalau dari perkuliahan sendiri susah nggak sih nih? Kalau tadi kan tentang yang dipelajarin ya. Kalau menurut lu sendiri susah nggak sih? Sejujurnya, oke, susah juga nih. Kalau misalnya dari perkuliahan, itu tergantung dari mata kuliah sebenarnya. Ada mata kuliah yang bisa gue kuasain, ada yang enggak. Nah, yang enggak itu mata kuliah yang berbau dengan teknologi farmasi. Kalau gue, teknologi farmasinya. Iya. Tapi kalau misalkan di bagian tentang obat-obatannya, obat-obatan tuh kayak misalnya farmakoterapi, kemudian misalnya obat gangguan gitu, misalnya obat gangguan kardiovaskuler, obat gangguan saluran pencernaan dan endokrin, itu nggak terlalu ini sih bagi gue ya, bagi gue, nggak tahu untuk orang lain. Jadi tergantung sama bidangnya berarti. Iya betul, gue hanya tidak menguasai teknologi farmasi sebenarnya. Asik, berarti semuanya menguasai, sisanya menguasai ya. Iya. Kalau karena dia udah ngomongin matkul nih, matkul favoritnya Winning tuh apa sih nih di situ? Kalau nanya matkul favorit, semuanya hampir favorit karena di bidang yang tadi yang disebutin, kecuali teknologi farmasi, itu menurut gue itu favorit. Favoritnya semuanya ya. Oke, terus berarti kalau kaitan sama itu prospek kerjanya tadi kan yang di awal gue bilang apakah cuma jadi seperti itu tuh? Oh iya. Jadi kalau untuk prospek kerjanya itu bisa dibagi jadi 2 secara garis besar. Ada yang industri, ada yang pelayanan kefarmasian. Yang industri itu tadi yang dibuat dari dia bahan baku mentah, terus dibuat jadi obat, terus habis itu dikemas dengan baik. Nah kalau misalkan kefarmasian, pelayanan kefarmasian itu, yaitu yang melayani di rumah sakit ataupun mendirikan apotek kayak gitu. Oke. Jadi itu tentang prospek kerjanya. Oke, jadi kalau untuk mahasiswanya sendiri dan dosennya sendiri, kalau di sana gimana nih? Sekarang tentang ini ya, hal-hal seperti itu ya. Oke. Untuk dosennya? Untuk dosennya gimana tuh? Dosennya itu ya, kalau misalkan dibandingin sama SMA ya, lebih gawat sih. Lebih apa tuh ya? Pokoknya lebih menyeramkan di menyeramkan. kuliahan. Kenapa tuh emang mau takut tuh bawa peso apa? Bukan ya? Kenapa tuh? Bukan. Jadi kalau misalnya di
kuliahan, ya itu bener-bener yang namanya kesopanan itu wajib ya. Nomor satu ya. Iya, kesopanan. Kalau misal Waduh. soalnya masalahnya karena kita yang butuh, bukan Mm-mm. dosen yang butuh. Prinsipnya kan gitu. Kemudian banyak sih ada nggak banyak, maksudnya ada beberapa dosen yang agak sensitif, terus mungkin masih ada yang ngomongnya agak kasar, Hmm. terus ada yang tapi masih kok masih banyak yang baik gitu dosen, ada yang ngajarnya itu benar-benar Detail ya. niatnya sumpah ada yang kayak gitu, dan jadinya pengennya tuh benar-benar mahasiswanya itu ngerti gitu. Oke. Ada masih ada Oke, jadi itu tentang dosennya. Oh ya, tadi satu ada yang ketinggalan nih. Itu kalau di farmasi ada magang gitu nggak sih nih? Pas lagi sebenarnya kuliahnya. ada magang, cuman gue belum ada kesempatan buat daftar magang. Nah, tapi kemarin tuh pengen sih magang di Paragon tuh ada juga. Kemarin perusahaan-perusahaan gitu. Kemarin temen gue ada yang di Paragon, ada juga yang di lembaga pemerintah. BPOM tadi bukan? Iya, Oh, iya, BPOM tadi Bepom. ya. Terus ada di Bayer juga ada. Oh, Bayer, Iya, kayak gitu. Banyak kok. Oke. Jadi dan Sanofi juga. dan itu masuknya itu ke mata kuliah berarti ya? Enggak, Oh enggak, itu bebas. bebas sendiri. Iya. Hmm. Kayak di farmasi udah nggak ada mata kuliah magang. Oh, jadi Coba udah ntar nggak ada. koreksi gue ya. Oh, Saya gue nggak ada gitu, nggak diwajibkan. Oke. Gitu. Oke. Jadi itu tentang hal akademisnya si Winning nih di farmasinya. Oke. Kalau kegiatan non akademisnya Winning nih pengen tahu nih kayak ikut ke organisasi atau semacamnya. Organisasi pernah dulu di awal Mhm. semester itu jadi bagian di Yang apa farmasi namanya? berarti ya. Bukan, Oh, bukan. lagi. Apa gue lupa. Himpunannya. Nggak, farmasi nggak ada Oh himpunan. iya, nggak ada himpunan. Farmasi langsung BEM sama BPM, sorry. Oh, Bukan BPM, ya. Mahasiswa. Mhm. Terus selain itu naik semester selanjutnya gue coba untuk lomba. Lomba ya. Iya, ada lomba itu. Menang, weh. Dengar-dengar Alhamdulillah. begitu menang soalnya ya. Alhamdulillah, Iya. menang. Terus sama nyoba gue juga part time ngajar. Ngajar ya. Iya, terus cari-cari beasiswa juga. Oke, kebetulan dapat beasiswa. Iya, Beasiswa dari mana tuh nih? beasiswa dari ini Paragon. Namanya itu Paragon Scholarship 2019-2020. Itu bentuk beasiswanya apa? Apakah uang semesteran atau uang saku atau dua-duanya? Itu kalau misalkan tergantung sih. Kalau misalkan gue kan bagiannya Paragon tuh ada dua ya. Ada yang beasiswa pemberdayaan sama prestasi. Heeh. Nah, kalau Oh, masalah ikutnya? pemberdayaan tuh, tapi gue lupa sih kalau pemberdayaan. Gue tau ya prestasi. Oh, sorry, oke, sorry. berarti maksudnya prestasi Iya. ya. Kalau misalkan Oke. yang prestasi itu gue dapatnya per bulan. Per bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Iya. Oke, jadi itu jatuhnya uang saku ya? Iya, jatuhnya langsung berarti. Oke, syarat-syaratnya gampang nggak sih nih? Syarat-syaratnya menurut gua cukup gampang ya. Mungkin yang menurut gua susah ya, sorry kalau misalkan ada yang lain yang susah. Menurut gua esai. Oh, Esai iya. aja sih. Iya, esai terus sama selain berkas terus sama selipin esainya, itu juga nanti ada tes psikotesnya. Hmm. Dan juga ada nulis esai lagi, tapi nulis esainya itu cuma dikasih waktu 1 hari. Kalau yang dulu sebelum yang berkas itu lama, lumayan kan sampai batas penutupan. Dan juga abis itu wawancara di sana langsung sama kalau saya itu HRD-nya deh. HRD-nya. Tapi lupa ya namanya siapa, maaf. Oke, jadi untuk yang adik-adik jangan takut ya kalau di sini ada beasiswa ya, jadi banyak Ada, lah ya. betul. Dan menurut aku kalau misalkan kita udah kuliah gini nih, beasiswa itu wajib dicari sih. Dan banyak yang membiayain Iya, ya. betul, Jangan banyak takut. banget, jangan takut. Pokoknya tuh kalau misalnya kalian kesulitan dalam ekonomi, jangan pernah lelah untuk mencari beasiswa. Oke. Tadi tentang kaitan sama ini nih, biaya. Kalau biaya kuliahnya sendiri itu gimana sih rentangnya aja nih di sana di farmasi? Kan reguler ya berarti ya? Iya, reguler kalau misalkan di UI kan dia pakai Nggak ada uang pangkal ya? nggak ada, tinggal milih kan mau yang berkeadilan atau yang pilihan. Nah, gue yang ngambil yang berkeadilan itu. Yang berapa maksimalnya nih? Maksimalnya 7,5 7,5 juta. Oke. Jadi kalau yang bisa dapat reguler ya sekitar itu teman-teman maksimalnya berkeadilannya. Oh ya, tadi tentang yang juaranya itu tadi tuh udah tingkat apa tuh nih juaranya? Gue juga bingung sih itu sebenarnya tingkat apa, cuman kayak siapapun dari farmasi universitas manapun itu boleh ikut kayak gitu kalau misalkan emang masih terjangkau ya, jadi kayak bebas aja. Gue Itu terakhir kapan tuh waktunya? Maksudnya? Terakhir lombanya tuh bulan apa gitu? Terakhir gue cuma ikut lomba tuh cuma 2 ya. Heeh. Waktu itu di pas gue peralihan 4-5 sama di semester 5. Oke. Kayak gitu. Jadi 2 kali juara. 2 kali. Oke, berarti kelihatan Winning ini nih. Pengen tahu dong nih IPK-nya berapa sih nih? sampai semester 6 kemarin berarti ngitungnya ya. Coba Oke. tuh.
semester 6 Mm-mm. itu gua ya pokoknya masih alhamdulillah kumlot di atas Oke. 3,5, belum pernah ada yang ngulang Oke. juga kan syarat kumlot kan nggak boleh Iya. ada yang ngulang kayak gitu. Oke, jadi meskipun susah tapi masih bisa cum laude lah ya. Iya. Sebenarnya emang farmasi itu dibandingkan dengan jurusan lain ya itu lumayan susah untuk dapat kumlot sebenarnya. Hmm. Jadi Oke. gue bener-bener kayak alhamdulillah banget bisa gitu. Terus kalau jenjang kedepannya kan kalau dengar-dengar ada 1 tahun lagi nih yang apoteker. Oh iya betul. Kalau itu wajib atau enggak sih nih? Sebenarnya itu pilihan Hmm. dari masing-masing orang, cuman kalau gua saranin mendingan ambil apoteker karena kalau misalkan kita udah jadi apoteker itu lebih luas lagi pekerjaannya. Karena kalau misalnya kita cuma farmasi doang itu ya maksimal tuh jadi asisten apoteker doang. Oh gitu. Iya, tapi kalau misalkan jadi apotek ya itu apoteker sorry itu ya bisa jadi penanggung jawab di rumah sakit di bagian IFRS tuh instalasi farmasi rumah sakit. Oke, jadi itu tentang berarti emang pengen harapan kedepannya untuk sana ini ya. Iya betul, karena emang pekerjaannya akan semakin luas kalau misalkan diambil apotekernya. Oke, jadi kita udah ngobrol panjang banget. Sebelum nanti menutup kita pengen ada nih quick question nih ya. Jawab dengan cepat dan tepat ya. Oke. Jadi quick question kita Oke. hari ini yang pertama, pilih nilai atau ilmu? Ilmu, Kenapa? karena kalau misalnya ilmu udah pasti bersamaan dengan nilai. Oke, jadi seiring lah ya. Oke, Seiring. kedua, akademis atau organisasi? Akademis, karena untuk menunjukkan bahwa gua istilahnya bisa belajar apa bukan maksudnya menunjukkan misalnya orang tua gua masih menilai bahwa kalau misalkan gua berhasil nilai gua berhasil gitu akademik gua berhasil makanya gua boleh ngambil kegiatan di luar kayak gitu jadi gua masih menjamin akademis gua. Oke, terus pilih nyicil atau deadliner dalam tugas? Tinggal Nyicil kalau Oke. misalnya di farmasi nggak bisa Nggak bisa deadliner. deadliner nggak bisa. Oke. Terus berikutnya, pilih biologi atau kimia? Kimia. Kimia. Kayak yang terakhir ya. Oke. Mau kerja di industri atau di rumah sakit? Iya. Industri iya Industri ya. industri. Oke. Ya, jadi oke Winning, thank you banget. Nah, terakhir nih, Oke. sarannya nih buat adik-adik di rumah nih, kalau misalkan Winning kan undangan, saran-saran mereka biar bisa mengenalin potensi dari diri mereka tuh gimana sih nih? Kalau misalnya kalian emang udah ada hal yang disuka misalnya ya udah nggak apa misal kayak kakak gue tuh bener-bener dari dia SMA dia maunya akuntansi walaupun mungkin dia sebenarnya belum terlalu mengenal akuntansi itu apa. Nah tapi saran gue ketika kayak gue nih gue nggak tahu apa yang mau gue ambil jurusannya ya gue akan list mata pelajaran apa yang gue bisa dan gue kuasai dan juga gue suka gitu itu yang paling penting suka dan ya udah gue taunya gue biologi sama kimia makanya gue milih farmasi tapi kalau misalkan mau dapet yang lebih akurat lagi itu bisa tes minat bakat sih dulu gue juga ikutan tes minat bakat Ternyata tes minat bakatnya ke farmasi juga ada. Atau nggak ada, nggak ada ya? gak ada malah gue lebih ke teknik sebenarnya tapi teknik. gue nggak suka fisika ya udah Jadi yaudahlah farmasi. Tapi sejauh ini enjoy? enjoy. Oke, Winning, terima kasih banget udah nyempatin waktunya ke sini. Oke. Kapan-kapan kalau diundang datang lagi ya. Oke, untuk teman-teman di rumah atau sobat akal di rumah, terima kasih banyak udah ngasih video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang narasumber hari ini, boleh tulis komentar di bawah ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat Aka, terima kasih banyak ya telah menonton video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan komen video kita ya. Serta subscribe channel YouTube kita Dan follow Instagram kita. di bawah ini. Terima kasih.